Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan tetap kuat. Mengingat hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Karena itu saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk dekat lagi kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan dan tetap terus memandang Tuhan dalam setiap keadaan. Karena kita yakin, kita percaya hidup kita bukan karena melihat, hidup kita karena percaya. Itu sebabnya firman Tuhan membuat kita kuat. Firman Tuhan memberikan kita pengharapan karena firman Tuhan berkuasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari ambil waktu sejenak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan Yesus menyertai kami. Di sepanjang hari kehidupan kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kami, ada tangan Tuhan yang menolong kami. Hari ini kami rindu mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu serangan iblis di hari-hari ini adalah mematahkan semangat kita. Sehingga akhirnya kita mulai tidak lagi semangat baca Alkitab, kita tidak lagi semangat untuk berdoa, kita tidak lagi semangat untuk bangun pagi menyembah Tuhan. Karena kehilangan semangat inilah orang mulai melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Orang mulai melakukan mencari jalan-jalan pintas, bukan lagi jalan-jalan Tuhan. Dimulai dari kehilangan semangat. Itu sebabnya dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 Alkitab catat begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada tekanan hidup, Tuhan izinkan ada penderitaan, minimal kita semangat dulu menjalaninya, saudaraku. Karena Alkitab jelas katakan tadi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Selanjutnya dikatakan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sulit untuk memulihkan semangat yang patah. Orang udah patah semangat itu gampang sekali untuk kecewa. Orang udah patah semangat itu gampang sekali untuk terpuruk hidupnya. Orang yang patah semangat itu gampang sekali kehilangan pengarap. Karena dimulai dari semangat, antusias hidup gitu loh. Semangat untuk menjalani hari itu udah hilang. Nah, hari ini Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, ayo mulailah hari-hari kita dengan semangat. Semangat cari Tuhan, semangat beribadah, semangat baca Alkitab, semangat berdoa gitu kan. Sehingga pada akhirnya kita dapat menanggung penderitaan. Setiap orang punya salib yang harus dipikulnya masing-masing. Setiap kita punya salib yang harus kita pikul. Jangan lepaskan salibmu, pikul itu. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta saya udah gak kuat loh. Saya udah gak sanggup. Karena itu tetap semangat. Kuncinya adalah tetap semangat. Kalau kita semangat, Alkitab bilang kita bisa menanggung penderitaan kita. Semangat membuat kita bisa melangkahkan kaki kita. Bayangkan kalau kita tidak lagi memiliki semangat hidup, maka pikiran kita tuh buntu. Gak ada lagi berpikir bagaimana saya cari jalan keluar, bagaimana supaya saya berjuang, bagaimana supaya saya bisa begini, saya bisa begitu. Tidak ada lagi pikiran seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada lagi semangat untuk hidup. Iya kan? Orang kehilangan semangat karena seringkali dia merasa saya udah berjuang begini Pak, tapi kayaknya gak ada jalan keluar. Saya udah buat begini tapi kayaknya tertutup. Jangan patah semangatmu hanya karena engkau belum melihat jalan keluar. Halo, saya ulangi sekali lagi. Jangan patah semangatmu hanya karena engkau belum melihat jalan keluar. Haleluya. Sehingga akhirnya kita tahu kalau jalan ini belum dibukakan oleh Tuhan, saya tetap semangat untuk menjalani hidup. Sekalipun jalan yang satu saya buka, saya jalani lagi dan belum lagi dibukakan oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan punya jalan yang lain yang harus saya lalui. Tetapi bagian saya adalah tetap semangat untuk tetap cari Tuhan. Itu yang harus kita pegang.
Jangan sampai karena intimidasi iblis kita mulai kehilangan arah dan berkata, udahlah buat apa lagi saya doa. Saya berdoa tapi suami saya nggak berubah-berubah. Engkau kehilangan semangat doa. Udahlah buat apa lagi saya beribadah. Orang-orang di gereja juga mengecewakan. Engkau kehilangan semangat untuk cari Tuhan. Inilah yang dimainkan iblis di akhir zaman. Menghilangkan semangat kita untuk maju. Sehingga akhirnya hidup kita berputar di situ-situ saja. Stagnasi menjadi bagian dalam kehidupan iman kita. Hanya oleh karena kehilangan semangat. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali seorang nabi Tuhan, Azaria bin Oded, menyampaikan kepada Raja Asa pada saat itu di dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7, Azaria bin Oded ini dipenuhi dengan roh Tuhan dan menyampaikan kepada Raja Asa dan bangsa Israel pada saat itu. Dibilang seperti ini dalam ayatnya yang ke-7 dari 2 Tawarikh pasal 15. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Kuatkan hati, jangan lemah semangat. Kenapa? Karena ada upah bagi usahamu. Sama-sama bilang sama saya, ada upah bagi apa yang saya buat. Baik ataupun buruk itu ada buahnya. Kalau engkau lakukan sesuatu karena engkau masih punya semangat hidup, maka ada buahnya, ada upahnya dari apa yang kita lakukan. Ada orang udah lagi gak bersemangat mempertahankan rumah tangganya. Saya berdoa dalam nama Yesus, ketika engkau lakukan sesuatu buat rumah tanggamu, maka ada upah. Itu sebabnya pertahankan, jaga betul rumah tanggamu, bawa dalam doa. Sekalipun kau berkata, tapi pendeta gak ada pengharapan. Buat kita gak ada pengharapan. Tetapi di tangan Tuhan tidak ada yang tidak bisa diubahkan. Oh haleluya. Amin. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, semua dimulai dari semangat. Semangat bangun pagi, semangat untuk cari Tuhan, semangat untuk hidup melayani Tuhan. Semangat. Yang repot kalau kita udah mulai kehilangan api ini, udah mulai kehilangan semangat ini. Apapun yang kita buat, aduh kayaknya gagal ya. Itulah akhirnya ujung-ujungnya hopeless, ujung-ujungnya kehilangan pengharapan. Inilah permainan licik iblis di akhir zaman. Mungkin dia tidak membiarkan engkau beribadah setiap hari, dia tidak membiarkan engkau menyembah setiap hari, dia tidak membiarkan engkau tetap terus melayani. Dia biarkan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi yang dia patahkan hari-hari ini adalah semangat kita untuk lakukan apa yang baik. Dia patahkan hari-hari ini semangat kita untuk tetap terus berjuang di jalan-jalan Tuhan. Dia patahkan semangat kita, sehingga akhirnya kita lihat keadaan kita kecewa. Kita ngelihat orang yang melayani Tuhan akhir jatuh bangun juga kita kecewa. Akhirnya penuh dengan kekecewaan, penuh dengan luka. Hari ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa sehingga mulai hari ini bangkitkan semangatmu. Caranya bagaimana Pak membangkitkan semangat? Yang pertama, tetap dekat dengan Tuhan. Apapun keadaan yang kau hadapi, jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena dari Tuhan kita dapatkan kekuatan. Yang kedua, bagaimana Pak supaya saya gak kehilangan semangat? Jangan pernah kecewa dengan keadaan yang kau lihat. Ketika engkau mulai kecewa dengan keadaan yang kau lihat, disitulah apimu, ketawaran hatimu mulai berlaku dalam kehidupanmu. Lama-kelamaan kau akan kehilangan semangat hidup dan lama-kelamaan kau akan mundur dari Tuhan. Saya berdoa hari ini buat saudara yang mungkin hari-hari ini kau kehilangan semangat, apapun itu. Mungkin kau kehilangan semangat berdoa, engkau kehilangan semangat baca Alkitab, engkau kehilangan semangat untuk berdamai dengan sesamamu, engkau kehilangan semangat untuk mempertahankan rumah tanggamu, engkau kehilangan semangat untuk berjuang di jalan-jalan Tuhan. Hari ini jika itu dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, secara khusus buat mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini kehilangan semangat. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah api dari Tuhan terus membakar setiap hati mereka untuk semangat melakukan apa yang memuliakan Tuhan, untuk semangat melakukan apa yang ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus,
ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan bagi mereka. Biar mulai hari ini semangat itu tetap terus ada dalam hati dan hidup kami, berapi-api untuk menjalani hari-hari hidup kami. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Haleluya.